Selamat datang di Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun. Berikut profil Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun. Visi: terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi: meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luciana, asisten apoteker terampil dari Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun. Saya adalah peserta orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkup Kabupaten Cirebon. Sebagai asisten apoteker, saya menjadi salah satu bagian penting dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Dengan dedikasi yang tinggi, kami menjamin obat yang diberikan aman, tepat, dan sesuai kebutuhan pasien. Dalam melakukan pekerjaan, seringkali saya menemukan beberapa kendala. Melalui orientasi nilai dan etika pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, saya ingin melakukan inovasi melalui rencana aksi perubahan dengan judul optimalisasi pelabelan pada obat High Alert di Depo Farmasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun. Diharapkan orientasi aksi perubahan ini dapat terrealisasi dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul dari presentasi saya kali ini adalah optimalisasi pelabelan High Alert. Latar belakang Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit yang di dalamnya mengatur tentang pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Latar belakang diambilnya judul optimalisasi pelabelan obat High Alert dikarenakan rentannya terjadi kesalahan pemberian obat pada obat-obatan High Alert, terutama obat High Alert yang termasuk obat LASA. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon dengan visi terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman, dan misinya 1. Berbudaya, 2. Sejahtera, 3. Agamis, 4. Maju, dan 5. Aman. Berikut adalah susunan organisasi dan tata kerja Kabupaten Cirebon. Berikut adalah susunan organisasi dan tata kerja RSUD Arjawinangun. Tupoksi asisten apoteker berdasarkan Permenpan nomor 8 tahun 2008 bab 2 pasal 5, tugas pokok asisten apoteker adalah sebagai berikut. 1. Tugas pokok asisten apoteker melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi, dan penyiapan pelayanan farmasi klinik. Tupoksi asisten apoteker. 1. Uraian tugas asisten apoteker. Yang pertama adalah mengumpulkan bahan-bahan atau data-data dari berbagai sumber dalam rangka penyiapan rencana kerja kefarmasian. Kedua, mengumpulkan data-data dalam rangka perencanaan perbekalan farmasi. 3. Menimbang dan atau mengukur bahan baku dalam rangka produksi sediaan farmasi non-steril. 4. Menyiapkan ruangan, peralatan, dan bahan-bahan untuk kegiatan produksi dalam rangka produksi sediaan farmasi steril. 5. Mengemas alat-alat dalam rangka sterilisasi sentral. 6. Menerima dan memeriksa perbekalan farmasi dalam rangka penerimaan perbekalan farmasi. 7. Menyimpan perbekalan farmasi dalam rangka penyimpanan perbekalan farmasi. 8. Menerima dan menyeleksi persyaratan administrasi, resep, serta menghitung harga obatnya dalam rangka dispensing resep individual. Analisis dampak isu. Yang pertama, belum optimalnya pelabelan obat LASA atau look alike, sound alike, dan juga belum optimalnya pelabelan High Alert dan LASA pada lemari High Alert di instalasi farmasi RSUD Arjawinangun. Kemudian kurangnya kepatuhan petugas double check
pada LASA dan high alert. Rencana aksi perubahan. Berikut adalah tabel dari rencana aksi perubahan. Yang pertama adalah kegiatannya, klasifikasi obat high alert dan LASA dengan tujuan memisahkan obat, dan indikator pencapaiannya dilakukan oleh TTK 90-100% dengan waktu perolehan barang datang dari gudang farmasi. Kedua, buat label obat untuk box obat dan label high alert LASA sesuai sediaan obat dengan tujuan untuk mencegah tercampurnya obat, dengan indikator pencapaian dilakukan oleh TK 90-100%. Kemudian yang ketiga, penyimpanan obat high alert dan LASA terpisah dengan tujuan untuk mencegah tercampurnya obat. Ini juga dilakukan oleh TTK. Kemudian yang keempat adalah sosialisasi berkala dengan rekan kerja akan pentingnya pelabelan high alert dan LASA dengan tujuan mencegah kesalahan pemberian obat high alert dan LASA. Kemudian yang kelima, prosedur pengecekan ulang dengan tujuan mencegah kesalahan pemberian obat high alert dan LASA. Kegiatan 6 adalah pengawasan dan pelaporan insiden dengan tujuan semakin teliti dan tertib dalam pemberian obat high alert dan LASA. Ini dilakukan oleh apoteker dan juga TTK, perawat, dokter. Kemudian kegiatan terakhir adalah pemantauan dan evaluasi secara rutin dengan tujuan mencegah kesalahan pemberian obat high alert dan juga LASA. Berikut adalah kesimpulan dari rencana aksi perubahan. Yang pertama adalah dengan penerapan rencana aksi perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pada pelabelan obat LASA dan high alert, terutama obat-obatan yang termasuk LASA dan juga termasuk obat high alert yang berada di lemari high alert guna mencegah dan mengurangi terjadinya kesalahan obat, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan efisien di RSUD Arjawinangun dengan nilai berakhlak bagi ASN terletak pada prinsip-prinsip utama berakhlak. Kemudian saran, meningkatkan pemahaman tentang nilai berakhlak akan membantu dalam memberikan pelayanan yang lebih baik, aman, efisien sesuai dengan tanggung jawab profesi sebagai smart ASN yang berakhlak. Berikut adalah dokumentasi dari rencana aksi perubahan yang saya lakukan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.